Salam korelasi. Ini adalah tampilan terakhir analisis statistikal hedging korelasi forex bulan Februari 2025. Ada beberapa perubahan saya lakukan di sini, yaitu beberapa petunjuk yang tertulis di analisis ini itu beberapa saya hilangkan, dan juga cara tradingnya juga sedikit berubah. Tentang bagaimana cara membaca kolom-kolom di sini masih seperti biasa, bisa kita lihat di rule. Nih, di sini bisa kita lihat di rule-nya. Nah, tentang apa saja informasi pada tabel-tabel ini bisa dipelajari di sini. Ya, tentang bagaimana cara tradingnya. Cara tradingnya, nah pada dasarnya adalah hedging korelasi sesuai dengan semangat awal. Analisis ini adalah hedging korelasi trading dengan gaya swing trading, trading jangka panjang. Nah, jadi menimbang ya pengalaman yang saya alami sesuai dengan rule bahwa hanya ada beberapa pair korelasi yang paling aman. Nah, masalahnya, dilemanya adalah karakter pair korelasi yang dimaksud itu ada 4 itu, tapi saya anjurkan cukup 2 atau 1 saja, yaitu NZD USD USD. Karakternya sangat lambat, jadi pergerakan gap-gap korelasinya juga cukup lambat, sehingga kita akan butuh waktu yang cukup lama ya untuk menunggu signal. Ini khusus NZD USD AUD USD ya, kita cukup lama menunggu signalnya hijau. Nah, ini saya kira akan membosankan. Jadi masih tetap secara hedging korelasi, tetapi saya coba ya menyesuaikannya lah dengan karakter setiap orang ya, pasti ingin cepat beraksi. Nah, dengan demikian ya masih tetap saja swing trading ya, jika kita ingin benar-benar aman ya, NZD AUD USD itu adalah paling aman ya bagi yang benar-benar punya kesabaran tinggi ya. Ini bisa terus dilanjutkan, tetapi yang mungkin ya kesabaran itu kan ada batasnya, kesabaran menunggu itu kan ada batas itu. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan untuk menyamaratakan dalam artian menyamaratakan bagaimana sebenarnya karakter manusia itu dalam melakukan trading, yaitu beraksi trading setiap hari. Nah, dengan demikian saya update lagi ya, saya sedikit melakukan perubahan lah atau advance agar kita bisa trading hedging korelasi setiap hari. Nah, dengan demikian yang perlu dicamkan di sini adalah mengikuti tren, follow trend. Follow trend itu, nah ini di sebelah kanan signal utama ini ada tren harian. Ada tren harian di sini, ada tren harian. Nah, kolom-kolomnya sama, yang hijau ini grup hijau, trennya di grup hijau ini tetap sama juga dengan posisi sell buy, buy sell, sell buy, buy sell.
nama-nama pair korelasinya juga sama di sini dengan di sini. Demikian juga yaitu tadi korelasi positif ya. Ada 55 korelasi positif di sini yang berwarna hijau. Nah, demikian juga yang berwarna biru ini adalah korelasi negatif. Trennya sama, kolom-kolomnya berwarna hijau juga di sini. Ya, posisi sell buy di kiri, buy sell di kanan. Demikian juga yang satu lagi adalah korelasi netral yang berwarna kuning, sama, posisi sell buy sama, kolom-kolom sell buy sell sama. Jadi tren. Nah, sekarang kita akan mengikuti tren. Nah, tren yang dibentuk di sini adalah berdasarkan apa yang dilakukan atau apa yang menggerakkan forex itu sendiri, di mana rumusannya saya buat di sini. Ini adalah perumusan bagaimana semua harga-harga forex itu bergerak berdasarkan pola triangular. Nah, jadi trennya langsung dihitung secara otomatis oleh forex itu sendiri. Yang menghitungnya adalah 7 pair mayor. Di sini dia perhitungannya. Nah, kembali kepada mengikuti tren tadi ya. Nah, jadi sesuai dengan anjuran di informasi yang lain ya, utamakan pair korelasi positif yang berwarna hijau, ini, dan utamakan pair korelasi yang pergerakannya lambat jika ingin full trading swing jangka panjang. Nah, sekarang kita ingin meningkatkan tensi trading kita agar kita bisa trading setiap hari dengan cara hedging korelasi, tidak perlu menunggu lama-lama. Nah, artinya kita open pagi tapi malamnya harus close, profit atau loss. Nah, risikonya itu pula. Nah, kembali kepada tren. Misalnya ini ya, ini adalah pair korelasi USD JPY Euro JPY. Signal gap korelasinya di sini masih berwarna merah, sama-sama merah. Artinya kalau yang begini untuk jangka panjang tidak perlu, tapi untuk harian, nah kita lihat trennya di sini. Trennya di sini adalah jika dia berwarna hijau, misalnya mana yang berwarna hijau di sini, ini adalah kelompok korelasi negatif yang berwarna hijau ya. Ini contoh yang paling atas ini adalah USD JPY Euro USD. Nah, signal hijaunya di kolom buy sell, artinya USD JPY Euro USD bisa ya kita buy sell. Ini untuk harian ya, jangan ditahan lama-lama. Nah, ini yang saya maksud di sini adalah pertanda ya, tanda warna di sini. Tanda apa maksud tanda warna hijau dan merah di sini adalah tanda hijau dan merah di tabel tren harian ini, maksudnya adalah jika hijau di kolom buy sell maka kita akan buy sell.
Contohnya ini pair korelasi USD JPY EUR JPY, buy USD JPY, sell EUR USD, itu maksudnya. Nah, kalau itu untuk buy sell. Contoh yang lain lagi, ini di sini ada untuk pair korelasi netral. Warna hijau ada pada kolom sell buy, artinya trend untuk EUR USD EUR JPY adalah sell buy. Tetapi jangan karena di sini ada hijau terus kita langsung buy sell atau sell buy. Kita harus mengikuti tren. Nah, tren real, harga real bisa kita lihat di bawah. Nah, di kolom progres naik turun 3 triangular harian. Nah, tabelnya ini triangular itu artinya 3 entitas, 3 spot yang dijumlahkan. Misalnya ini yang paling atas USD JPY kali harga EUR USD sama dengan harga EUR JPY. Ini yang dimaksud dengan triangular. Nah, untuk USD JPY apa yang terjadi mulai tadi pagi? Nah, ini tren real ya. Yang di input di sini adalah di tabel progres naik turun triangular, ini adalah tren realnya, real harga forex. Untuk USD JPY, nah di sini ternyata turun. Nah, ditandai dengan warna apa nih? Violet. Nah, semuanya turun. Nah, sekarang kita bandingkan dengan, nah misalnya di sini untuk triangular USD JPY kali EUR USD sama dengan EUR JPY, mana yang paling hijau? Di kolom tren ini adalah kolom tren harian D sama dengan ini ya, sama dengan tren harian A. Cuman yang tren harian A ini untuk menyandingkannya dengan signal utama, ini juga adalah real. Ini adalah realnya. Nah, untuk yang di bawah ini adalah tren harian untuk realnya per masing-masing harga secara triangular. Nah, kembali ke mengikuti tren ya. Tren ternyata contoh paling atas ini semuanya turun, sell. Nah, kita lihat angkanya. Nah, kita lihat di sini apakah cocok. Misalnya di sini dia buy sell untuk USD JPY EUR USD, buy sell, buy USD JPY, sell EUR USD. Nah, sekarang mari kita lihat USD JPY di sini turun, EUR USD ini urutan kedua ya. Ini USD JPY ini untuk kolom A, EUR USD B, EUR JPY C. Nah, USD JPY kembali ke korelasi ini tadi ya, korelasi negatif, buy sell. USD JPY berarti buy. Di sini ternyata bukan buy. EUR USD sell. Nah, ini yang kedua, ini USD B sell.
tidak cocok. Tidak cocok. Tidak cocok berarti ini tidak usah. Itu yang tadi saya katakan, jangan asal hijau kita masuk. Nah, kita sesuaikan dengan tren yang terjadi pada progres naik turun 3 triangular. Ini berlangsung secara harian ya. Harian dimaksud di sini adalah sejak market buka sekitar jam 4.05 pagi waktu Indonesia bagian barat. Nah, itu untuk melihat trennya. Jadi jangan asal hijau sini langsung, misalnya ini USD JPY USD hijau di sini buy sell, disesuaikan dulu di sini urutannya apa. USD JPY di sini buy, USD sell, USD sell. Oh, kacau, nggak cocok. Nah, jangan. Nah, lakukan itu jika cocok. Jika cocok, misalnya kalau di sini kolom di sini signalnya, trennya, ini trennya ini booster ya. USD JPY harus naik, harus di sini juga hijau. USD merah, ini tuh baru cocok. Nah, itu baru kita lakukan eksekusi open buy sell USD JPY USD hanya 1 hari. Jangan ditahan lama-lama karena perhitungan di sini hanya berlangsung 1 hari. Kenapa 1 hari? Begini, jadi setiap jam 4 sampai jam 5 itu market itu di reset ke katakanlah ke 0. Nah, mulai dari sana mulai dihitung, dari sana mulai semakin pagi, siang. Nah, dimulainya dari sekitar jam 5 itu setiap harinya. Jadi kalau kita sambung, misalnya kita open 1 hari ini, kita biarkan untuk besok, nah perhitungannya sudah berbeda. Nah, itu maksudnya kenapa ini hanya berlaku 1 hari. Jadi kita trading hedging korelasi itu secara harian. Open pagi hari ya sampai jam berapa ya, sekitar sampai jam 10 lah mungkin ya, bisa ya. Kemudian wajib close jam malamnya, jam 12 atau jam berapa, atau jam 1 atau dini hari, wajib close, profit atau loss. Nah, kembali tadi ya, sesuaikan dengan warna-warna kombinasi sesuai nama pairnya. Nah, kemudian di sini juga ada petunjuk di kolom ini, di kolom forecast scalping intraday. Nah, ini untuk menunjukkan tren juga, tren real market dengan tren yang dibooster oleh perhitungan sistem korelasi ini. Nah, tren real itu di sini. Jadi perhitungannya sama dengan yang tadi sebelumnya, yang 3 triangular, tapi ini lebih kepada satu persatu nampak jelas 28 pair. Nah, dimulai dari paling atas ini adalah pair mayor, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah tren yang terjadi secara real ya. Nah, USD turun, GBP USD turun, AUD USD naik. Nah, begitu di sini. Nah, apa yang akan kita pantau di sini adalah ini adalah proses booster perhitungan
perhitungan tren sesuai dengan tren yang diposter oleh 7 pair mayor, karena yang menggerakkan pair itu adalah 7 pair mayor. Nah, di sini saya buat perhitungannya yang di atas tadi ya, ini dan yang ini. Nah, ini akan menghitung kemungkinannya ya, kemungkinan apa yang terjadi ke depan. Kemungkinan apa yang terjadi ke depan itu bagaimana untuk 28 harga forex di sini. Nah, jadi tanda-tandanya sebenarnya ada di sini, dihitung dalam perubahan warna. Nah, ini setiap jam, ini mulai dari sekitar jam 5 ya, ini setiap jam diinput ke sebelah kanan ini, di historinya ini. Nah, ini dari sini nampak jelas, ini jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11. Nah, jadi begitu ya. Nah, apa yang akan kita pantau di sini adalah kita bandingkan tren real time dengan prediksi perhitungan Booster 7 pair mayor tadi. Nah, ini misalnya ini audio USD tidak sesuai, ini juga yang di bawah jadi USD tidak sesuai ya. Di sini hijau, di sini ada merah, ada hijau. Nah, apa yang paling gambaran apa yang paling kuat di sini adalah jika tren yang paling kuat jika warna-warna pada kolom real time ini sama dengan masing-masing histori yang terdapat di sini. Misalnya di sini hijau, di sini pun hijau, di sini merah, di sini merah. Nah, sini merah, sini merah. Nah, jika dengan demikian tampilannya maka trennya kuat. Nah, di sini ya, di sini kita bisa trading satu pair saja. Kalau yang tadi hedging korelasi 2 pair ya, buy sell atau sell buy. Nah, tapi kalau di tabel ini bisa satu, yaitu dengan cara membandingkan tren real dengan tren yang di booster. Jika warnanya sama untuk keseluruhan ya, jangan hanya satu saja. Artinya persentase sama warna antara kolom ini dengan ini cukup tinggi persamaannya, maka trennya oke. Tapi kalau tidak sama ya tidak usahlah trading, artinya istirahat aja, tunggu besok. Nah, begitu. Jadi kita dengan adanya petunjuk seperti ini, kita tidak terlalu memaksakan diri untuk trading ya. Ingat ya, ini adalah trading forex. Trading forex itu sangat berisiko dan cukup banyak orang yang bangkrut lah. Dan walaupun ada yang sukses, itu hanya beberapa orang saja yang murni forex itu suksesnya hanya sedikit. Yang murni sukses itu hanya di bisnisnya saja ya, misalnya ya sudah tahu lah itu. Nah, kalau yang paling benar-benar dia murni trading forex tuh, makanya dengan adanya ini adalah untuk sebagai sarana untuk menahan kita, untuk bisa kita menahan diri. Nah, apakah hari ini saya trading? Nah, kita lihat di sini, kita sesuaikan tren real time dengan apa yang dihitung di booster di sini, di history ini. Oh, ini sama ini. Oh, berarti saya trading lah. Saya masuk pagi, ingat malamnya harus close. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama, karena kalau lama-lama itu
Artinya perhitungan besok sudah berbeda. Perhitungan besok sudah berbeda karena itu tadi, setiap pagi harga forex itu di reset. Itu makanya setiap pagi itu split itu kan bisa itu 30. Nah, nggak tentu, kacau dia. Nah, itu tandanya itu di reset. Jadi kalau kita meneruskan analisa hari ini ke besok, nah itu nggak masuk akal. Kalaupun itu tepat, itu hanya kebetulan. Tapi kalau secara logikanya adalah setiap hari forex itu direset setiap jam, sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat. Itu bisa kita lihat itu di harga-harga MetaTrader. Pasti nanti harga fluktuasinya atau sphyrnya kacau, nggak jelas. Artinya rumus triangular itu nggak jelas di situ. AB kali CA nggak jelas di situ. Nah, jadi sekali lagi ya, ini adalah caranya untuk kita lebih berhati-hati menahan diri ya, jangan sembarangan. Artinya kita benar-benar mengikuti tren real market, kemudian melihat, membandingkan tren yang di booster. Sekali lagi, yang di booster itu adalah perhitungan yang saya buat otomatis di sini, berjalan sendiri. Yang menggerakkannya adalah 7 pair mayor. Nah, tentang apa itu 7 pair mayor nanti bisa kita diskusikan lah. Kenapa ada 7? Kenapa 7 pair itu disebut mayor? Nah, jadi itu kira-kira ya. Itu yang paling utama saya kira. Jadi tren, ikuti trennya. Nah, sekali lagi saya ulang. Nah, tampilan utama di begitu kita masuk melihat ini, kita lihat signal utama analisis statistikal hedging korelasi forex. Kemudian kita bandingkan dengan tren harian. Kita bandingkan kolom-kolomnya. Misalnya, oh di sini ada warna hijau, berarti ini cocok untuk sell buy. Nah, kemudian kita lihat tren yang tadi, tren harian tadi. Kemudian kita lihat di sini, benarkah itu? Nah, kemudian kita lihat di sini, kita lihat warnanya, apakah sesuai warnanya. Nah, kalau tidak sesuai, udah nggak usah, tahan diri, tunggu besok. Nah, itu jadi satu lagi tadi, di posisi bawah ini, di bawahnya juga ada tren harian sama dengan yang di atas secara 3 pair. Nah, ini juga ya. Nah, misalnya di sini ada hijau untuk USD, JPY, Euro USD, berarti USD, JPY sell, Euro USD buy. Benarkah sell buy di sini? USD, JPY sell, Euro USD buy. Nah, kalau kini kita eksekusi sebenarnya bisa, karena ini sellnya lebih besar dari yang saya ini. Memang sama-sama turun, tapi lebih besar turunnya untuk USD JPY. Nah, jadi pertimbangannya seperti itu. Itu kenapa kita harus perlunya hedging korelasi, karena ada dua kombinasi. Nah, kemungkinan ya kita anggap satu. Maksudnya begini. Nah, di sini Euro USD, USD JPY, Euro USD sell buy. Artinya Euro USD itu buy. Padahal di sini turun. Nah, tapi kalau kita sell buy akan profit. Nah, sekali lagi ya mungkin ya penjelasan saya terlalu panjang atau terlalu apa, nanti kita bisa diskusikan di fitur langganan di grup Facebook FB Pro. Nah, langganannya di sana saya buat tarif 15.000 per bulan.
Nah, silakan kita berdiskusi sana. Mana tahu juga dari Anda ada dapat ide-ide tentang korelasi. Nah, kita bisa diskusikan di sana. Mungkin Anda nanti bisa menciptakan atau mencetuskan satu sistem trading berbasis korelasi. Ya, kita diskusikan di sana. Atau khusus untuk mempelajari ini juga bisa. Ya, jika Anda nanti bosan ya, bisa unsubscribe lah 15 hari per bulan. Nah, jadi untuk ini bisa diminta aksesnya untuk trial melalui grup Telegram. Ya, mungkin maaf ya, jadi saya tidak ada persiapan konsep, jadi saya hanya mengalir saja. Pasti banyak kekurangan atau kelebihan lah, nanti bisa kita diskusikan lagi khusus di grup langganan Bro Korelasi Forex. Salam korelasi.